Anak itu kecil, dia membutuhkan waktu tidur lebih panjang daripada ketika kita sudah tua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandlish. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang berapa jam harusnya kita tidur. Ya, teman-teman pasti ada yang bilang tidur itu baiknya 7, 8, 9 dan berbagainya ya. Ada yang bilang tidur lebih dari 8 jam tidak baik, kurang dari 5 jam juga nggak baik. Oke, kita akan membahas satu persatu tentang berapa jam harusnya kita tidur. Kalau kita melihat sebenarnya berapa jam kita tidur ini kita lihat dari umur. Kalau kita melihat dari umur 0 sampai 3 bulan pada bayi yang baru lahir, rata-rata sekitar 14 sampai 17 jam. Jika bayinya sudah mulai beranjak gede ya 4 sampai 11 bulan, dia 12 sampai 15 jam. Kalau pada balita 1 sampai 2 tahun antara 11 sampai 14 jam. 3 sampai 5 tahun 10 sampai 13 jam. Lalu ketika 6 sampai 13 tahun dia berkurang jadi 9 sampai 11 jam. 4 sampai 17 tahun 8 sampai 10 jam. Dan ketika usia dewasa 18 sampai 64 tahun 7 sampai 9 jam, lebih dari 65 tahun 7 sampai 8 jam. Kalau kita melihat dari sini ya, maka kita bisa melihat semakin anak itu kecil, dia membutuhkan waktu tidur lebih panjang daripada ketika kita sudah tua ya. Ketika sudah tua maksimal 7 sampai 8 jam ya. Jadi, mengapa seperti itu? Karena ketika kita masih kecil, anak-anak ya, terjadi pertumbuhan, terjadi perkembangan, tumbuh kembang anak. Nah, ini harus disertai dengan tidur yang cukup untuk memberikan waktu metabolisme tubuh. Jadi kalau kamu melihat ya dari sini bisa kita lihat kan, semakin dia kecil metabolismenya juga harus semakin panjang. Jadi pertumbuhan anak-anak dia sangat cepat sehingga butuh waktu tidur yang lebih panjang. Nah, kalau kita ngomongin ke anak orang dewasa ya 18 sampai 64 tahun, ternyata ada berbagai macam penyebab mengapa kita bisa tidur kurang dari 7 sampai 9 jam ataupun lebih. Pertama memang dari faktor psikis, faktor permasalahan lifestyle, dan juga ada masalah-masalah penyakit. Kalau kita melihat dari berbagai macam jurnal ya, ini kalau kita kekurangan tidur nggak nyampe 7 jam, maka kita akan menyebabkan obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, dan depresi. Ini sangat erat kaitannya ya. Jadi para orang-orang yang tidurnya kurang dari 7 jam, dia lebih gemuk, dia lebih mudah stres, dia juga lebih mudah terkena penyakit. Lalu bagaimana pada pasien-pasien yang tidur lebih dari 7 atau 9 jam, lebih dari 9 jam? Erat kaitannya dengan cardiovascular disease, diabetes, dan penyakit kanker. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa para orang-orang yang tidur lebih dari 9 jam itu memiliki resiko terkena kanker lebih tinggi daripada orang-orang yang tidur kurang dari 7 sampai 9 jam. Jadi hati-hati banget. Ternyata
ketika kita tidur terlalu lama, ini akan beresiko kanker. Nah, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi ini sebenarnya bukan dari tidur yang panjang ya. Tidur yang panjang juga bisa juga karena lifestyle. Misalnya ya pengangguran, tidak ada pekerjaan, atau dia mungkin lagi kaum rebahan ya. Banyak faktor. Tetapi yang tersering adalah insomnia atau tidur kurang dari 7-9 jam. Nah, insomnia ini ada beberapa jurnal mengatakan bahwa ketika kita memberikan vitamin D pada pasien-pasien insomnia, konsumsi vitamin D baik entah itu dari makanan ya, dari ikan, dari daging dan lain-lain ditingkatkan, maka tidur kita akan lebih dalam. Tidur kita akan lebih panjang dari sebelumnya. Atau pemberian kalsium. Pemberian kalsium ini sudah dipakai untuk terapi-terapi pasien-pasien insomnia. Dosisnya antara 50-100 mg per hari sebelum tidur. Jadi teman-teman, kamu sudah tahu bahwa ternyata tidak selamanya tidur yang panjang itu menyehatkan. Dan tidak selamanya juga tidur itu waktunya tetap semua ya. Tergantung dari umurnya masing-masing. Jika kamu terkena insomnia dan sudah meminum vitamin D dan kalsium tapi masih tetap tidak bisa tidur dengan tenang, maka ada erat kaitannya dengan depresi. Nah, ketika depresi memang yang paling pas adalah menggunakan obat-obatan yang termasuk golongan psikotropika. Nah, obat-obatan psikotropika ini harus dengan resep dokter. Kalau kamu males ke dokternya, kamu bisa ketik di Play Store Mehmet Home Care. Kamu bisa memanggil dokter untuk mendapatkan resep obat-obat psikotropika. Oke, cukup sekian dulu. Yang penting kamu sudah tahu, kamu sudah belajar tentang permasalahan tidur. Kamu suka dengan video ini, mau subscribe, dislike, unsubscribe, atau like sakarepmu. Yang penting aku berusaha memberikan informasi-informasi terupdate buat kalian semuanya. Kalau ada masalah bingung, kamu bisa komen ya, kamu bisa bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya saya perlu jawab. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan request skincare dan lain-lain ya mungkin saya nggak akan menjawabnya ya. Cuman tetap saya akan baca. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.